Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Oshin Channel ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan paspor dan visa ya. Karena ada beberapa rekan-rekan yang nggak paham visa itu apa, paspor itu apa ya. Mungkin kalau yang udah paham pasti tahu lah ya, tapi kalau yang sama sekali nggak tahu pasti kan bingung. Nah, di sini di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu paspor dan visanya, apa perbedaannya. Untuk paspor merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh institusi resmi negara sebagai tanda identitas sebagai warga negara ketika sedang berada di negara lain ya. Paspor hampir sama kayak KTP sih, sedangkan kalau visa itu merupakan dokumen sebagai tanda izin memasuki suatu negara. Dan visa itu dikeluarkan oleh kedutaan negara yang akan dikunjungi. Kalau paspor kan dikeluarkan dari negara kita, negara masing-masing ya, dari pemegang si paspor itu tadi, sama dengan KTP. Cuma kalau KTP itu untuk lokal, kalau paspor itu untuk ke negara lain. Jika seseorang memasuki suatu negara tanpa visa bisa dikeluarkan karena dianggap ilegal dan ada sanksinya. Tidak main-main loh, ini beneran. Jadi buat kalian kalau mau keluar negeri, kalian harus tahu dulu di negara itu free visa atau enggak. Kalau enggak, kita harus ada visa ya. Kalau paspor itu wajib. Nah, visa dan paspor itu pun kegunaannya itu juga beda ya. Misalkan kalau paspor dan visa kan ada dua dokumen yang berbeda, maka kegunaannya pun juga berbeda kan. Paspor digunakan sebagai tanda sah kepemilikan kewarganegaraan, dan kalau visa dijadikan sebagai tolak ukur bahwa negara yang akan dikunjungi menerima serta aman. Paspor bisa dimiliki oleh semua warga negara, tetapi visa belum tentu bisa dimiliki karena setiap negara memiliki regulasi dan prerogatif untuk menolak pemohon. Jenis paspor dan visa itu apa aja ya? Nah, paspor dan visa memiliki jenis yang berbeda. Perbedaannya, jenis paspor dan visa menentukan masa berlaku ya. Jenis paspor yang berlaku di Indonesia ada 3. Paspor biasa, itu paspor hijau, biasa digunakan oleh masyarakat umum untuk mengunjungi suatu negara. Paspor dinas itu paspor biru, digunakan oleh pejabat atau konsultan pemerintah yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Dan yang ketiga, paspor diplomatik. Paspor diplomatik digunakan untuk perjalanan diplomatik. Paspor berlaku selama 5 tahun dan dicabut kepemilikannya tanpa pemberitahuan. Nah, itu tadi paspor ya, ada 3. Nah, sekarang kalau visa memiliki beberapa jenis tergantung dari maksud kedatangan ke negara yang akan dikunjungi. Di antaranya short stay, visa digunakan para turis dan hanya berlaku jangka pendek, misalkan 15 sampai 30 hari. Dibuktikan harus ada tiket pesawat pulang dan pergi ya. Jadi contohnya misalkan kalian mau pergi ke Dubai nih, kalian ada visa turis
30 hari atau 15 hari. Biasanya ini kalau ke Dubai itu bisa online ya, pesennya melalui online 3 hari selesai. Nah, ini harus ada tiket pulang pergi, harus ada apa namanya? Kayak hotelnya itu juga ada. Jadi kita ada tujuan di sana. Oke. Nah, terus student visa digunakan oleh pelajar asing, berlaku sampai masa studi terakhir ya. Jadi cuma pas masa belajar. Misalkan contoh orang India sekolah di di Indonesia kayak gitu. Jadi dia mempunyai student visa. Jadi visanya itu cuma berlaku misalkan dia sekolahnya 3 tahun ya, cuma 3 tahun itu aja. Kayak gitu. Jadi setelah itu selesai. Terus temporary worker. Visa digunakan oleh pekerja asing yang berkomitmen untuk kembali ke negara asalnya usai masa kerja. Apabila melebihi masa berlaku, maka akan dideportasi ke negara asal. Contohnya, saya mau kerja ke Hong Kong, otomatis saya visa saya itu misalkan kontrak saya 2 tahun, berarti visa saya cuma 2 tahun. Lebih dari 2 tahun saya tidak perpanjangan visa, maka saya harus pulang ke tanah air. Kalau enggak ketahuan nanti dideportasi ya. Terus bentuk dan biaya pembuatannya bagaimana, Mbak? Paspor itu berisi data diri ya, tanda tangan dan halaman kosong untuk catatan perjalanan ke luar negeri, berjumlah 24 halaman atau 48 halaman. Jika kalian sering bepergian ke luar negeri, lebih baik itu memilih yang 48 halaman ya. Jadi nanti nggak cepet ganti kayak gitu, dan diisi oleh stempel visa, maksudnya nggak cepet habis gitu loh. Karena hari ini berbentuk karena visanya itu berbentuk stempel atau stiker. Kadang-kadang cuma ditempelkan atau di strapless kayak gitu. Ada juga langsung di print ke situ. Jadi beda-beda ya. Jumlah halaman paspor yang dipilih menentukan besaran biaya pembuatannya juga ya. Biasanya untuk paspor 24 halaman itu sekitar, kalau dulu itu 155-an. Untuk paspor yang 48 itu mungkin lebih mahal ya, 350-an ya. Tapi kalau sekarang mungkin berubah lagi ya. Sekarang kan beda-beda karena setiap tahun itu kan ada perubahan ya. Terus perbedaan antara paspor dan visa itu bisa disimpulkan bahwa bahwa paspor itu bisa dibuat tanpa visa, tetapi visa tidak bisa dibuat apabila tidak ada paspor. Jadi intinya begini, kalian bisa buat paspor, nggak punya visa nggak apa-apa. Tapi jika kalian punya visa, mau bikin visa, itu harus ada paspor. Jadi bedanya kan seperti itu ya. Jadi kalau kalian itu belum begitu paham apa itu paspor dan visa, semoga penyampaian saya ini menambah wawasan kalian ya, menambah wawasan teman-teman yang sama sekali nggak tahu apa itu paspor dan visa ya. Karena jujur ya, banyak sekali kemarin itu yang tanya, Mbak, emang paspor sama visa itu bedanya apa kayak gitu. Terus emang kalau ke luar negeri itu emang harus pakai paspor? Iya bener. Dan banyak juga yang nggak paham, mikirnya mungkin kalau ke luar negeri itu ya udah kita bawa KTP aja kan. Karena lokal kalau di Indonesia misalkan mau pergi ke Jakarta dari Solo, dari Surabaya kayak gitu kan, paling kita sodorinya kan KTP. Tapi kalau ke luar negeri berarti kita bikinnya paspor. Jadi paspor itu sebenarnya sama kayak KTP, cuma kalau paspor itu untuk ke luar negeri, kalau KTP itu untuk lokal warga Indonesia kayak gitu. Jadi setiap negara itu juga punya KTP ya, punya ID card kayak gitu. Oke, jadi itu tadi masukan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Maka maafkan jika ada salah kata ya. Saya ngomong lama sampai saya kalau ngomong lama itu suka suaranya itu lama-lama habis, nggak tahu kenapa ya, emang dari dulu seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat. Buat yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen. Oke? Terima kasih, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.